Satu DC itu dikasih nomor berapa Mbak dari perusahaan? Kalau desi saya satu kelompok itu 20 orang. 20 orang nagih berapa nasabah Mbak? Beda grup, beda lagi. Dia banyak sekali, Pak. Enggak, 20 orang itu kan satu grup. Satu grup itu nanti aplikasinya ada berapa ya? Ada 15 lah, satu grup aplikasi ada 15. Nagih berapa nasabah itu? Wah, banyak sekali, Pak. Satu grup itu satu aplikasi kayak saya ini, satu aplikasi sekitar 50 orang, 60 orang. Satu orang ya itu untuk nagih 60 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UGD Channel Pinjol yang mengupas tentang solusi, informasi seputar pinjaman online. Baik, yang nggak bicara kasar itu disalahin juga, Pak. Kenapa Mbak malah kok disalahin? Seharusnya kan kalau ngomongnya baik-baik sama nasabah, nasabah kan bisa mungkin loh ya. Kalau kata orang Indonesia kan kalau dibaikin kan kita nggak enak hati lah, pakewoh lah harusnya kan gitu. Bener, saya juga pikirannya seperti itu. Tapi kok kenapa malah dimarah-marahin orang Cina, Mbak? Iya, kita dibilang kamu ini lembek sekali jadi DC kok lembek. Dia bilang gitu, kejam dikit biar nasabahnya takut deh. Enggak, ini jujur-jujuran ya, Mbak. Enggak masalah, kita sharing karena saya nyaman bicara sama jenengan. Saya nyaman bicara sama Anda. Jujur aja, Mbak, sama saya ya. Iya. Nah, gini. Jujur aja ya, ini jujur-jujuran. Emang gajinya besar toh, Mbak, di dunia DC ini? Kalau gaji tergantung, Pak. Kalau training ya, kalau training itu 1,8 per bulan. 1 bulan ya, Mbak? Ya, 1,8 per bulan. Tapi masih ada tapinya. Kalau enggak target itu bisa dipotong. Bisa-bisa yang kita terima itu cuma 500.000 satu bulan. Astagfirullahaladzim. Kalau target tapi dapat bonus. Kalau target itu bonusnya per minggu, Pak. Per minggu gimana, Mbak, maksudnya? Ngitungnya gimana? Misalkan gini, ngitungnya per minggu kan, satu minggu itu harus 10 orang. Kalau nyampe 10 orang dalam satu minggu itu bonusnya itu 200.000 per minggu. Per 10 orang ya? Nggak terlalu besar. Iya, 10 orang. Terus kadang yang target itu nyampe satu minggu itu pembayarannya 19 orang. Lumayan itu 2.400.000 dia itu bonus dalam seminggu. Tergantung DC-nya sebenarnya. Kalau pintar nagihnya ya dapat, kalau enggak ya dipotong. Kalau training, Pak, kalau udah jadi karyawan tetap, tapi karyawan tetap cuma bertahan 1 bulan kalau nggak salah, nggak pernah sampai 1 tahun itu, nggak pernah. Kalau 1 bulan itu cuma bertahan, misal sudah pengangkatan 1 bulan ya, Pak ya, terus minggu setelahnya itu performanya kurang, ya di-cut, dipecat begitu, diganti nama baru itu kan nggak jadi karyawan tetap lagi, jadi karyawan training lagi kayak gitu.
Jadi karyawan tetap bisa jadi karyawan training karena tidak target gitu ya, Mbak ya? Bener itu dah. Astagfirullahaladzim, kejam banget ya. Terus itu, mm-mm. Terus itu gini Mbak, itu kalau waktu itu jenengan waktu apa itu melamar gitu ya, itu memang sudah tahu kalau itu DC gitu? Belum, belum tahu. Tahunya gimana Mbak? Waktu Taunya kan ada lowongan itu gimana itu? pas waktu lowongan itu sebenarnya tetap mencari kan, sampai saat ini juga mereka tetap nyari. Cuma waktu lamar itu dikasih tahu sama teman kan, coba dah biar enggak terlalu berat kan kalau kerja kayak gini, cuma nelpon SMS orang kan, enggak ngangkat gitu. Soalnya musim, ya dibilang musim corona, di sini enggak corona. tapi pengurangan pekerja itu tetap ada. Jadi mau gimana lagi, harus dilakuin aja sebisanya begitu. Terus ini jujur lagi ya Mbak ya, kita karena sudah akrab, sudah jujur. Anda kira-kira menurut Anda itu Anda nyaman nggak di dunia DC ini, coba kerjaannya? Sebenarnya tidak sama sekali. Soalnya saya kaget di sini itu saya kaget karena cara mereka itu tidak manusiawi lah. Oh, padahal Anda DC loh Mbak, Anda DC tapi bisa menilai temen ya, apalagi nasabah. Anda pernah Mbak dimaki-maki nasabah gitu Mbak? Kalau nasabah ini kadang kan mereka nggak tahu. Saya pernah mencoba, saya pelajari kan, saya pelajari sistem perpinjaman online ini kayak gimana sih pinjaman online ini. Pertama saya bukakan aplikasinya, ternyata harus dengan data-data lengkap. Kalau nggak lengkap nggak bakal terkirim juga Pak. Jadi kalau saya ketemu nasabah yang saya nggak pernah gini, jadi kan bingung, soalnya saya juga mempelajari begitu. Ya kan saya gini loh Mbak, sebetulnya Anda itu kalau punya kesempatan untuk pekerjaan yang lain, kemungkinan Anda pilih keluar dari situ ya berarti. Betul ya Mbak ya? Soalnya maaf ya Mbak, sebetulnya maaf sebelumnya. Anda sendiri kan merasa ini hasil mohon maaf ya teman-teman, Anda itu kan kalau nagih kan maki-maki sampai nganjing-nganjingin, sampai bawa-bawa edit profil porno dan sebagainya, sebar data. Itu kan sebenarnya itu cuma diedit kan ya Pak ya. Iya, saya juga ada tadi pagi saya ketemu nasabah kan. Gimana saya mau bayar, foto saya disebar terus dibilang maling, dia bilang. Terus saya bicara baik-baik sama dia sampai dia bilang, oh iya dah Mbak, saya bakal bayar tapi tunggu dulu ya, dia bilang gitu. Karena mbaknya baik, dia bilang. Terus saya juga bilang, nanti kalau memang sudah dibayar, saya buatkan broadcast untuk permintaan maaf. Semua kontak blastnya, semua kontak informasi kontaknya saya akan blast buat permintaan maaf. Saya bilang gitu sama dia. Oh iya dah Mbak, makasih, dia bilang. Sampai ada ini kakaknya minjem sampai banyak sekali aplikasi, terus nyampe 100 jutaan. Tapi dia cuma percaya sama saya juga bingung. Sampai dia minta, Mbak, Kak, dia bilang kan, Kak, nanti kalau saya punya uang lagi buat bayarin kakak saya teleponnya ke Mbak saja ya. Ini saya bayar satu aplikasi, semua aplikasi itu neror saya, dia bilang gitu. Iya, kok bisa gitu Mbak? Iya, soalnya terhitung gini, ya? misalnya saya ngirim bukti transferan orang kan ke grup. Terus di grup itu ketuanya harus ada semua. Jadi satu grup itu ada ketua grupnya gitu ya? Ada semua ketua di grup itu ditaruh di satu, terus cuma ketuanya tapi yang ada di grup itu. Kalau grupnya ketuanya bikin lagi grup beda, jadi enggak semuanya nyampur kan? Grup ketua sendiri, grup anggotanya sendiri gitu ya? Ya benar. Terus kalau kita
kita laporkan pengiriman bukti transfer, ketuanya lihat, dia suruh cek anak buahnya. Kalau ada nama yang itu, langsung ditelepon, langsung semuanya nelpon satu orang itu. Jadi kan semuanya tahu di aplikasi ini sudah bayar, di aplikasi itu belum bayar begitu. Oh, jadi malah kalau bayar cuma satu dalam satu aplikasi banyak anaknya itu, kalau kita bayar satu aplikasi, itu pasti yang lainnya dari aplikasi lainnya juga neror gitu ya Mbak ya, berarti malahan. Bener. Waduh. Jadi saya bilang gini sama adik itu, kebetulan adiknya itu lagi dari Palu kan. Nanti setelah adik bayar sama saya, langsung nonaktifkan saja HP-nya biar tidak ada yang nelpon. Saya bilang gitu. Oh iya kak, makasih ya. Dia bilang kalau nanti saya punya uang saya aktifin lagi, terus telepon kakak lagi. Dia bilang oh iya karena hutang ini memang ini ilegal, dia bilang, tapi hutang tetap hutang. Iya benar sekali, saya bilang gitu. Hutang tetap hutang, walaupun ilegal atau non ilegal. Itu yang membedakan cuma ilegal tidak membayar pajak, saya bilang gitu. Terus gini Mbak, itu kan intinya kalau aplikasi legal itu kan katanya ada yang bisa menghapus data, direset terus hilang, tidak bisa diteror dan sebagainya. Itu apa bener Mbak seperti itu? Yang punya jenengan apa? Kalau saya ini kan uang bantuan. Oh, uang bantuan. Itu induknya namanya apa Mbak? Kalau enggak salah, tapi kadang beda dia. Saya juga enggak tahu induknya itu. Kadang dompet cepat dia itu. Kalau buka aplikasi dompet cepat yang Anda tahu itu aplikasi apa saja namanya yang sekantor atau segrup dengan aplikasi jenengan ini? Kalau saya ini yang saya tahu aplikasi dompet cepat. Kalau buka dompet cepat itu nanti banyak aplikasi dimasukkan ke sana. Dompet cepat nggak ada berhubungan dengan sistem penagihan, Pak. Malahan ya? Itu nanti, iya, itu nanti ada aplikasi-aplikasi anaknya lah, begitu kira-kira. Itu kalau sudah saya sampai sana kan, saya lihat, saya buka aplikasi satu, ternyata banyak deretan aplikasi-aplikasi. Nanti nasabah bingung dia. Saya kliknya cuma satu Mbak, kenapa yang ngirimin saya 5? Dia bilang gitu.